Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Saudara, kita akan memulai berbagai aktivitas kita dalam satu hari ini. Baik, sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi ini atau dalam satu hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 144 ayatnya yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, tekukkanlah langitmu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, firman ini adalah nyanyian syukur dari Raja Daud. Daud melihat bagaimana Tuhan bertata, Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan dia dapat melihat bahwasannya alam itu pun di tengah-tengahnya dapat menceritakan bagaimana kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Itu menunjukkan saudara betapa hati Daud atau spiritualitas dari seorang Daud adalah seseorang yang begitu dekat, yang begitu intim dengan Tuhan. Bahkan ketika pun dia tidak melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi lewat alam sekitar yang dia pandang. Terutama dalam nats ini ketika dia memandang ke langit, dia melihat ada Tuhan di sana. Dan respon yang muncul dalam hati pemazmur di sini adalah justru ketika dia melihat langit yang ada, dia berdoa, kemudian dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Artinya seluruh alam ini dilihat oleh Daud, ada Tuhan lewat ciptaannya yang satu dengan yang lain. Akhirnya dengan dia melihat ciptaan itu muncullah satu respon yang indah, yaitu berdoa dan bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau nats ini berbicara ya Tuhan tekukkanlah langitmu, seolah-olah di sini mau menggambarkan Tuhan itu seperti pemain sulap yang bisa menekukkan langit. Dan seolah-olah dia mau membayangkan bagaimana Tuhan itu turun dari langit. Kemudian Tuhan itu menyentuh gunung-gunung yang ada di bumi ini sehingga berasap. Ini Daud membayangkan bagaimana Tuhan punya kuasa untuk melakukannya. Tuhan punya kuasa untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang manusia tidak bisa kerjakan. Tetapi dia bayangkan bagaimana Tuhan itu dapat melakukannya kalau Tuhan itu mau. Karena itu saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini pun kita diajak untuk menjadi ciptaan Tuhan yang memandang apa yang Tuhan sudah ciptakan, supaya kita tidak mengabaikan apa yang Tuhan sudah ciptakan. Perkara-perkara yang sebenarnya kita bisa lihat setiap hari, yaitu langit yang setiap hari seolah-olah menudungi kita. Bahkan setiap hari kita bertemu dengan ciptaan Tuhan. Melalui ayat ini saudara diingatkan kepada kita, jangan abaikan itu, tetapi lihat, pandanglah, itu adalah bagian daripada kebaikan Tuhan, bagian daripada kemuliaan dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang sedang kita alami di dalam bumi ini, walaupun keadaan kita baik ataupun kurang baik, lihatlah Tuhan yang di atas itu. Lihatlah kepada Dia, Sang Pencipta langit dan bumi, yang punya kuasa untuk melakukan apa saja. Kalau Dia mau dan kalau Dia berkenan, apapun bisa Dia lakukan. Karena itu sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan, janganlah kita khawatir, janganlah kita ragu-ragu datang kepadanya,
karena segala perkara dapat dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk memuliakan Tuhan pada pagi ini. Kita diajak untuk mengagungkan. Kita diajak untuk melihatnya, melihat kemuliaan, melihat kasih dan pertolongan Tuhan. Bahwasannya, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa bumi ini menceritakan bagaimana Tuhan yang begitu mulia dan agung. Karena itu, jangan lepaskan pandangan kita akan kemuliaan dan keagungan Tuhan. Teruslah menatapnya, teruslah melihat, dan teruslah berespon. Respon kita adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena di sana ada Tuhan, di karya Tuhan ada Tuhan. Melihat karyanya kita menjadi memuliakan Tuhan. Bukan memuji atau menyembah karya Tuhan itu tidak. Tetapi yang kita puji dan kita sembah adalah Sang Pencipta, Sang Kreasional. Itulah yang saudara kita agungkan dan kita puji sembah di dalam kehidupan kita setiap hari. Ini menunjukkan kedekatan, menunjukkan betapa kita intim, betapa kita lekat dengan Dia, betapa hati kita tidak lepas dari Dia, betapa kita menjadi orang-orang yang suka memujinya, orang-orang yang suka berdoa kepadanya, orang-orang yang suka mengamati perbuatan tangan Tuhan yang besar. Maka terciptalah hubungan yang intim antara Tuhan Sang Pencipta dengan kita yang telah diciptakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pagi ini, hari ini, kita mulai dengan mengagungkan kebesaran Tuhan. Dan biarlah seperti doa pemazmur ini, ya Tuhan turunlah. Demikian kita berdoa dalam hari ini. Kiranya Tuhan turun juga untuk menyapa kehidupan kita. Kiranya Tuhan turun dalam kasih-Nya untuk memperhatikan, memberkati, memberi kekuatan, menjamah setiap apa yang kita kerjakan, dan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Turunlah kiranya Tuhan di dalam setiap aktivitas kita untuk menyentuh kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bermakna setiap hari di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah di mana kita bekerja. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu pada saat ini. Pengalaman Raja Daud yang begitu dekat dan intim dengan Engkau, kiranya menjadi pengalaman kami juga. Belajar daripadanya, kami menjadi orang-orang yang dekat dengan Engkau. Lewat alam, bertemu dengan alam, bertemu juga dengan Tuhan, bertemu dengan langit, mata memandang langit ke atas, melihat Tuhan juga ada di sana. Terpujilah Engkau Tuhan. Kesadaran ini kiranya ada di hati setiap umat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai kepada para lansia, agar lewat kesadaran yang ada kami menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Lewat aktivitas kami setiap hari, dimanapun, di kantor, di sekolah, di rumah, atau di gereja, di tengah-tengah persekutuan kami dimanapun berada, Tuhan kiranya turun untuk memberkati kami, menjamah setiap kami. Karena kami tidak bisa Tuhan melakukannya tanpa Engkau. Hanya Engkau saja satu-satunya figur yang bersedia untuk menopang dan memberkati setiap pekerjaan kami. Sehingga apapun yang sulit akan mampu kami kerjakan, karena Tuhan sudah turun untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang sedang beraktivitas pada saat ini. Diberikanlah hikmat kepintaran kepada anak-anak yang dalam masa pendidikan. Dibukakanlah pintu-pintu pekerjaan
kepada anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Dan diberkatilah setiap rumah tangga, diberi damai sejahtera, suami dan istri, orang tua dan anak. Ada sukacita yang besar di tengah-tengah keluarga. Ada roh pemersatu, roh damai sejahtera. Demikian Tuhan memberkati jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, terbaring di rumah mereka masing-masing, ataupun di rumah sakit. Pemeliharaan Tuhan atas mereka. Turunlah Engkau Tuhan menjamah setiap jemaat-Mu yang di dalam kesulitan, yang juga sedang bergumul untuk memperbaiki ekonomi mereka. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sedang bekerja. Kami berdoa buat para nelayan, para petani yang bekerja di kebun. Tuhan berkati setiap pekerjaan usaha mereka. Terima kasih, kami berdoa buat gereja. Kiranya Tuhan turun untuk memberkati gereja, memberi kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan, agar Tuhan pakai menjadi saluran berkat, menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan kebenaran, isi hati Tuhan kepada seluruh jemaat. Semakin diberkati, dikuduskan, dilayakkan untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau kami puji dan tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.